3 dari kelas MIPA A akan menyampaikan materi mengenai wirausaha pembenihan ikan konsumsi. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri Karisa. Nama saya Winarwini Omiazai. Nama saya Febonika. Perkenalkan, nama saya Elviana. Perkenalkan, saya Ibnu Ubas. Perkenalkan, nama saya Sulan Sapitri. Perkenalkan, nama saya Dani Sabto. Perkenalkan, nama saya Fortunata Diwana Prakoso. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen budaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendedaran, dan pembesaran ikan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Usaha pendedaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, tapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Komoditas usaha yang dipilih dan kegiatan budidaya ikan sangat bergantung pada peminatan pasar, teknis operasional, serta implementasinya. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. A. Man atau manusia. Sumber daya manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. B. Money atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk biaya semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. C. Material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha, terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. D. Mesin atau peralatan. Mesin adalah berasal dari bahasa Inggris yang artinya mesin. Adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam proses produksi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. E. Method atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. F. Market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. Jika proses produksi dihentikan, maka pengusaha akan kehilangan pekerjaan. G. Information atau informasi. Informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi pasar berusaha dari seorang profesional maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, maupun koran. 3. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian. B. Lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu 1. Backward linkage atau disebut pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya resources yang akan digunakan, termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. B. Forward linkage atau disebut pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi, apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi. C. Komoditi yang diusahakan. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Membanjirnya peminatan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang-barang ataupun jasa. 2. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. 4. Adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. D. Konsumsi yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, ini modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Untuk pertama kali membuka usaha, pikirkan peralatan yang sangat diperlukan. Peralatan yang tidak perlu diperlukan penggunaannya sebaiknya tidak dibeli terlebih dahulu, sebab akan mengganggu uang kas. Ada 2 hal yang dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan, yaitu ekonomis dan prestis. J. Penyebaran promosi. Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan, dipromosikan atau tidak. Jika akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosi, tempat atau media mempromosikan, keunggulan apa yang akan ditunjukkan. 4. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan industri dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, namun produksi budaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Lele belum begitu populer sebagai makanan lezat.
namun oleh warung-warung pecel lele menjadi makanan populer yang merakyat dan menyebar kemana-mana. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2010, dengan produksi benih per hari lebih dari 175.000 benih lele membuktikan bahwa Kabupaten Boyolali menjadi salah satu sentra usaha pembenihan ikan lele di Indonesia. Namun jika dikaitkan dengan kebutuhan benih lele di wilayah ini yang mencapai lebih dari 300.000 benih per hari, membuat peluang usaha pembenihan semakin terbuka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan. Pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan mendapatkan perusahaan sebagai pemimpin besar atau market leader. Penantang masker disebut market challenger, pengikut pasar disebut market follower atau produk pasar market niche. Pengusahaan pasar dalam arti menyebarluaskan produk merupakan faktor menentukan dalam mengembangkan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan harga konsumen dan daya beli kemampuan konsumen. Partner yang diajak bekerja sama. Partnership adalah suatu asosiasi yang bertujuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha mencari laba, tetapi ada juga perusahaan yang dibentuk untuk mencari laba. Bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah personil untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya, pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha, tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 9,96 kilo per kapita per tahun, meningkat menjadi 17,1 per kapita per tahun pada tahun 2005. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2010 sampai 2012 rata-rata mengalami kenaikan hingga 5,44%. Pada tahun 2010, tingkat konsumsi ikan mencapai 30,48 kilo per kapita per tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 30,25 kilo per kapita per tahun, sedangkan pada tahun 2012 tingkat konsumsi ikan mencapai 33,89 per kapita per tahun. Kecenderungan tersebut mendorong berkembangnya usaha-usaha perikanan budidaya mulai dari pembenihan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat, sehingga dipastikan usaha pembenihan akan terus berkembang dengan pesat. Alasan lain menyatakan bahwa sebagian besar budidaya ikan menganggap budidaya pembenihan ikan lebih menguntungkan dibandingkan pembesaran. Salah satu usaha pembenihan ikan berkembang di Indonesia adalah ikan lele. Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi, sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat, walaupun sebelum tahun 1990-an, ikan lele belum begitu populer sebagai makanan lezat. Namun, oleh warung-warung pecel lele menjadi makanan populer yang merakyat. Baiklah, saya Kalian Putri Karisa. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jenis ikan konsumsi. Budidaya perikanan merupakan salah satu subsektor yang sangat potensial untuk dikembangkan karena dapat menerapkan rekayasa teknologi sehingga dapat menciptakan produk perikanan yang berkualitas dan berkesinambungan. Jenis-jenis dari ikan konsumsi yang pertama yaitu ikan mas. Ciri-ciri morfologi dari ikan mas memiliki sisik rata-rata berwarna emas, memiliki sebuah benda seperti kumis, ukuran tubuh memanjang. Habitat dari ikan mas hidup di perairan bebas pada sungai berarus tenang sampai sedang dan di area perairan air tawar lainnya, seperti di pinggiran sungai, danau, ataupun waduk. Manfaat dan kandungan gizi dari ikan mas. Ikan mas dapat mencegah penyakit jantung, gagal jantung karena mengandung asam lemak. Omega 3 menurunkan tekanan darah, mengurangi berat badan, merangsang kerja otak dan pertumbuhan tinggi anak. Yang kedua yaitu ikan gurami. Ciri-ciri morfologi dari ikan gurami berwarna kecoklatan, ukuran sirip bawah lebih besar, memiliki sisik, memiliki sepasang benda yang mirip dengan benang di dekat sirip bagian bawah. Habitat dari ikan gurami. Gurami dapat tumbuh dan berkembang pada perairan tropis maupun subtropis. Manfaat dan kandungan gizi dari ikan gurami. Kandungan protein ikan gurami untuk manusia dipercaya sangat bagus untuk perkembangan tubuh dan daya pikir. Ikan gurami memiliki kadar protein yang sangat tinggi dan kandungan lemak yang rendah dengan kisaran 19% protein dan hanya 2,2% kandungan lemak dalam daging gurami. Sekitar 70% sisanya terdiri dari vitamin, serat, dan air. Manfaat dari ikan konsumsi.
Pada sebuah studi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan lebih rendah 36% daripada mereka yang makan ikan sedikit atau tidak sama sekali. Ikan merupakan sumber makanan penting yang mengandung 2 asam lemak omega 3, yaitu EPA dan DHA. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Perencanaan produksi. Usaha budidaya pembenihan ikan dapat memberikan keuntungan cukup besar. Dengan mempelajari dan memahami cara-cara untuk mencapai keberhasilan, memungkinkan untuk memulai kegiatan budidaya secara baik dan benar. Keberhasilan wirausaha pembenihan ikan konsumsi tergantung pada perencanaan usaha atau business plan. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang menghitung break-even point atau titik impas usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, pengertian titik impas atau break-even point. Break-even point atau BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian atau titik impas. Analisis BEP atau break-even point merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai titik impas. Artinya usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Suatu usaha dikatakan layak jika menghitung titik impas atau break-even point. Usaha pembenihan ikan konsumsi produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini. 2. Manfaat dari BEP atau break-even point. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi usaha dan mengetahui produksi minimal usaha yang menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. Secara umum, manfaat menghitung BEP atau titik impas usaha pembenihan ikan konsumsi sebagai berikut. A. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. B. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. C. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi lebih kecil dari break-even point atau BEP. D. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. E. Menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi, sehingga analisis terhadap break-even point merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi. Agar perusahaan minimal tidak mengalami kerugian selanjutnya karena harus memperoleh keuntungan, berarti perusahaan harus berproduksi di atas break-even point-nya atau BEP-nya. 3. Menghitung break-even point atau BEP. Produksi minimal usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. Break-even point atau BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian atau sering disebut dengan titik impas. Menghitung titik impas atau BEP usaha pembenihan ikan konsumsi merupakan alat untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai titik impas. Artinya usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Suatu usaha dikatakan layak jika menghitung titik impas atau break-even point usaha pembenihan ikan konsumsi produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi. Sekian dari saya, terima kasih. Promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Pengertian promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Menurut Shimamura 2003.254, promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, to inform, membujuk, to persuade, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Promosi adalah salah satu variabel marketing mix yang digunakan perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Tujuan strategi promosi penjualan. Yang pertama, dalam upaya memasarkan suatu produk, tak heran para pelaku usaha menyelenggarakan event-event khusus untuk mempromosikan produk unggulan yang ingin dipasarkan kepada masyarakat. 2. Kegiatan itu sengaja dilakukan para pelaku usaha untuk mendukung strategi pemasaran mereka sehingga produk yang dimilikinya semakin dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Berbagai macam strategi promosi dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk menarik minat calon konsumennya. Dan banyak juga pelaku usaha yang memanfaatkan kegiatan promosi untuk meningkatkan loyalitas pelangganan terhadap brand image produknya. Sebagai contoh, dengan melakukan promosi besar-besaran melalui potongan harga, diskon khusus, memberikan sampel gratis untuk produk-produk terbaru, atau sekedar memberikan pelayanan khusus bagi para konsumen yang membeli produk dalam jumlah yang cukup banyak. Kalian dapat menggunakan salah satu strategi tersebut untuk memanjakan para konsumen dan meningkatkan omset penjualan setiap bulannya. Sebelum merencanakan dan menjalankan strategi promosi penjualan, sebaiknya tentukan terlebih dahulu tujuan promosi yang ingin Anda capai. Tujuan utama promosikan produk. Berikut adalah beberapa tujuan untuk mempromosikan sebuah produk. Yang pertama, memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Yang kedua, meningkatkan usaha melakukan kegiatan promosi tidak sebatas untuk meningkatkan penjualan produk, namun juga untuk membangun loyalitas dari para konsumennya. Ini dilakukan untuk menjaring para konsumen yang awalnya hanya sekedar ingin coba-coba menjadi pelanggan tetap yang akan menggunakan produk-produk yang dibuat secara berkelanjutan. Baiklah, terima kasih. Fungsi strategi promosi penjualan. Promosi perusahaan memang sangat penting karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang. Dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Strategi promosi perusahaan seringkali digunakan sebagai media untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Selain itu, kegiatan promosi ada juga cara lain, seperti memberikan kemudahan untuk merencanakan strategi pemasaran selanjutnya. Karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen, sehingga kita dapat memperoleh informasi akurat dari para konsumen mengenai respon produk yang ditawarkan. Manfaat dari kegiatan promosi. Berikut beberapa manfaat lain dari para konsumen mengenai respon produk yang ditawarkan. 1. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. 2. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. 3. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. 4. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. 5. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. 6. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. 7. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Kegiatan promosi penjualan. 1. Mempromosikan produk pembenihan ikan adalah suatu tahapan yang cukup menantang bagi pemilik usaha atau petani ikan. Promosi yang dilakukan harus tepat sasaran. 2. Siapa yang akan menjadi konsumen utama atau segmentasi pasar? Tentunya kita tidak ingin membuang-buang uang untuk melakukan promosi yang kurang tepat sasaran. Berikut beberapa cara promosi yang murah tapi tepat sasaran. 1. Mulut ke mulut atau testimonial. Kedua, promosi melalui jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. 3. Loyalty programs. 4. Upselling. 5. Mengadakan suatu pameran. 6. Blog dan video. 7. Stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Sekian dari saya, terima kasih. Laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Pengertian laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi membuat laporan berapa kali dilakukan dalam mengerjakan tugas laporan praktek atau laporan kegiatan yang ditugaskan oleh guru di sekolah. Laporan harus mempunyai format penulisan yang baik. Di samping itu, isi yang mudah dipahami sudah menjadi keharusan agar pembaca mengerti apa yang dimaksud dalam isi laporan tersebut, sehingga pembaca akan antusias membacanya. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa maupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Laporan memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah
masukan dari sudut pandang pihak lain atau investor. 2. Membuat wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. 3. Sebagai alat komunikasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Dan 4. Membantu meningkatkan dan keberhasilan para wisatawan. Menganalisis laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Laporan adalah alat pemberitahuan dari suatu tim kerja yang disusun secara sistematis, lengkap, dan berdasarkan kronologis. Laporan termasuk suatu keterangan tentang suatu peristiwa atau perihal yang ditulis dari berbagai data, fakta, dan keterangan yang melingkupi peristiwa atau perihal tersebut. Laporan mengenai peristiwa atau perihal yang bersifat penting atau resmi biasanya disampaikan dalam bentuk tulisan. Menganalisis laporan artinya melakukan kajian terhadap suatu laporan. Hal yang dianalisis dalam laporan dapat berupa kronologi waktu, kebahasaan, isi peristiwa, kelengkapan data, dan bentuk laporan. Dalam menganalisis laporan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Menyimak laporan dengan seksama agar dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. 1. Memahami isi laporan dari bentuk, isi maupun kebahasaan. 2. Menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. 3. Melakukan pengecekan untuk setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. 4. Tidak mencampur adukan antara fakta yang bersifat objektif dan opini atau pendapat yang bersifat subjektif. 5. Melakukan kajian pada kebenaran atau ketepatan hasil laporan itu. 6. Memberikan sudut pandangan atau pendapat tentang laporan berdasarkan suatu teori atau definisi yang bersumber referensi. Sekian, terima kasih.